Hai SNIzen, bertemu lagi dalam seri video panduan penerapan SNI dari Badan Standarisasi Nasional. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai panduan penerapan SNI produk genteng keramik sesuai SNI 03, 2095, 1998. Genteng keramik sudah digunakan sejak zaman kuno di berbagai wilayah dunia, termasuk di Mesir, Romawi, dan Cina. Di Indonesia, genteng keramik mulai diproduksi pada masa penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Pada saat itu, genteng keramik diimpor dari Belanda dan digunakan untuk membangun gedung-gedung penting seperti bangunan pemerintahan, gereja, dan sekolah. Menurut SNI, genteng keramik adalah unsur bangunan yang dipergunakan sebagai atap yang dibuat dari tanah liat dengan atau tanpa dicampur bahan lain dan dibakar sampai suhu cukup tinggi. SNI genteng keramik ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan kualitas genteng keramik yang diproduksi dan digunakan di Indonesia dapat memenuhi standar. SNI untuk genteng keramik mencakup spesifikasi teknis yang harus dipenuhi oleh genteng keramik, seperti dimensi, bobot, ketahanan terhadap beban dan tekanan, ketahanan terhadap cuaca dan panas, dan lain-lain. Standar ini juga mencakup persyaratan kualitas material yang digunakan untuk produksi genteng keramik. Dengan adanya SNI untuk genteng keramik, konsumen dapat memperoleh genteng keramik yang memiliki kualitas yang baik dan aman untuk digunakan. Selain itu, produsen genteng keramik juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas produknya agar sesuai dengan SNI. Proses produksi genteng keramik melibatkan beberapa tahapan, antara lain: persiapan bahan baku, pembentukan genteng, pengeringan genteng, pemanggangan, pengapuran, penyelesaian dan pengepakan. Tahap awal produksi genteng keramik adalah persiapan bahan baku. Bahan baku yang digunakan biasanya berupa tanah liat, pasir, dan air. Bahan baku tersebut harus diolah dan dicampur hingga mencapai komposisi yang tepat. Setelah bahan baku dicampur, langkah selanjutnya adalah membentuk genteng. Pembentukan genteng dapat dilakukan dengan menggunakan mesin pres atau dengan cara manual. Pada tahap ini, genteng diberi corak dan ukiran yang diinginkan. Genteng yang telah dibentuk kemudian dikeringkan agar tidak mudah pecah atau retak saat dipanggang. Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air yang terdapat pada genteng yang sudah dicetak. Proses pengeringan dapat dilakukan secara alami di bawah sinar matahari selama beberapa hari atau menggunakan mesin pengering dengan suhu tertentu. Setelah genteng dikeringkan, genteng kemudian dimasukkan ke dalam oven dan dipanggang pada suhu tinggi hingga mencapai kekerasan yang diinginkan. Proses ini biasanya memakan waktu beberapa jam. Proses pemanggangan ini mengubah genteng dari tanah liat menjadi genteng keramik. Setelah genteng dipanggang, tahap selanjutnya adalah pengapuran. Genteng dicelupkan ke dalam campuran air dan kapur untuk membuat permukaannya lebih halus dan mencegah kebocoran air. Setelah genteng selesai diproses, genteng kemudian disortir, dicek kualitasnya, dan dilakukan pengepakan untuk siap dikirim ke pelanggan. Selain itu terdapat syarat mutu yang sesuai dengan SNI yaitu: untuk mutu tampak, genteng keramik harus mempunyai permukaan atas yang mulus, tidak terdapat retak, bintik-bintik hitam, benjolan dan lekukan yang disebabkan oleh bagian permukaan yang lepas atau cacat lain, dan nuansa warna dan bentuk harus seragam bagi tiap jenis. Syarat mutu ketetapan ukuran, sesuai dengan tabel berikut. Untuk memenuhi syarat mutu penyimpangan bentuk, ditentukan bahwa penyimpangan bentuk genteng keramik rata-rata maksimum 3%.
Sesuai syarat mutu penyerapan air, genteng keramik harus mempunyai penyerapan air maksimum menurut tabel ini. Selanjutnya, genteng keramik harus mampu menahan beban lentur minimum seperti tabel berikut. Demikianlah video panduan penerapan SNI produk genteng keramik sesuai SNI 03, 2095, 1998. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, semoga dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta memberi motivasi dalam menerapkan SNI. Mari kita tingkatkan daya saing produk dan perlindungan konsumen dengan penerapan SNI. SNI mudah dan menguntungkan, bangga memakai SNI.